Hello everyone! How's life? Great! Excellent! Yay! Welcome back to our YouTube channel Mr. Bob Kampung Inggris with Sis Fanny. Berhubung lagi musim tes BUMN, kali ini Sis Fanny bakal kupas tuntas tips lolos tes bahasa Inggris BUMN. Emang bisa sis? Bisa dong, gak percaya? Yuk, langsung aja, here we go! Nah, Sis Fanny punya soal reading nih. Question. What is the main idea of the passage? Hayo teman-teman, coba cari jawabannya. Apa ya kira-kira? Tips jawab tanpa paham semua artinya. Yang pertama, lihat judulnya. Nah, ini kunci utama. Karena judul pada passage di atas merupakan The Importance of Sleep, maka udah pasti passage-nya membicarakan tentang pentingnya tidur. Langsung aja coret semua yang bertentangan. A. People sleep too much. Ini salah ya, karena kebalikan dari judul. D. Heart disease caused by too much sleep. Nah, di teks ini seharusnya membicarakan kurangnya tidur ya, bukan kebanyakan tidur. Jadi, salah. C. Socializing is more important than sleep. Makin ngaco ya, karena di teks ini membicarakan tentang pentingnya tidur, bukan sosialisasi. Nah, jadi udah jelas ya jawabannya apa? Apa ayo? Nice. B. Sleep is important for health, but many people don't get enough of it. Yang kedua, gunakan kata kunci repetisi atau cari kata yang sering muncul. Importance of sleep. Sacrifice sleep. Need 7 until 9 hours. Lack of sleep. Nah, dari kata-kata kunci tersebut, teman-teman udah bisa ya menyimpulkan apa sih yang dibahas sebenarnya dalam teks itu. Yang ketiga, baca kalimat pertama dan kedua. Biasanya kalimat-kalimat tersebut merupakan ringkasan loh guys. Many people underestimate the importance of sleep. People sacrifice sleep to work, study, or socialize. Nah, dari kalimat pertama dan kedua udah terlihat ya bahwa tidur itu penting dan banyak orang tidak cukup tidur. Sehingga jawabannya adalah nice yang B. Nah, gimana guys? Sudah paham belum? Kalau masih belum paham, Sis Fanny bakal kasih satu contoh lagi buat kita bahas bareng-bareng. Question. What is the main idea of the passage? Ayo, siapa yang masih ingat step yang pertama? Nice, baca judul, karena judul adalah kuncinya. Nah, karena judul dari passage itu adalah drinking water, udah pasti passage yang akan membahas tentang pentingnya meminum air. Jadi, teman-teman harus mengeliminasi semua jawaban yang bilang bahwa air itu tidak penting. Yang A, not necessary. Yang B, avoid water. Udah jelas ya teman-teman bahwa keduanya merupakan bukan jawaban yang tepat. Nah, sekarang tinggal C sama D. Ayo coba ditentuin. Mana jawabannya? C atau D? Nah, kalau teman-teman masih ragu, yuk kita lakukan step yang kedua. Yang kedua, gunakan kata kunci repetisi. Ayo coba dicari teman-teman. Kata kunci yang sering muncul. Oke, nice. Apa aja? Ada water, everyday, healthy, tired, or headache. Nah, dari tips kedua ini, teman-teman udah bisa nggak menentuin mana jawaban yang benar, C atau D? Kalau masih belum bisa menentukan jawaban yang benar apa, lanjut ke step ketiga. Yang ketiga, cek kalimat pertama. Karena kalimat pertamanya adalah drinking water is very important, udah jelas ya bahwa jawabannya adalah C, karena hanya jawaban C yang menunjukkan pentingnya meminum air bagi kesehatan. Nah, selain soal reading, dalam tes BUMN, ada juga tes structure-nya loh guys. So, Sis Fanny gimana sih cara ngerjain tes structure pada soal BUMN? Yuk, simak tipsnya ya. Untuk mengerjakan soal structure, teman-teman harus
melirik bagian kiri dan juga bagian kanan dari titik-titiknya. Maka teman-teman akan bisa menentukan jawaban yang tepat. Soal pertama. Nah, dari soal ini kelihatannya pilihan gandanya hampir sama ya guys. So, mana dong jawaban yang paling benar? Ya, jawabannya adalah B. Sis, kenapa sih jawabannya B? Ayo, coba teman-teman lihat kanan dan kiri. Di sisi kiri sudah ada subjek. Kalau teman-teman lihat sisi kanannya, apakah teman-teman bisa menemukan verbnya? Nah, berarti pada bagian rumpang yang hilang adalah verb. Maka teman-teman harus memperhatikan subjek untuk menentukan verb yang benar. Nah, karena subjeknya adalah subjek jamak, maka teman-teman harus menggunakan nice. Verb one aja, nggak boleh ditambahi SIS. Soal kedua. Kalau soalnya kayak gini, gimana guys? Ayo, ada yang bisa jawab nggak? Nice, jawabannya adalah D. Has started. Kenapa sis Fanny? Ingat harus lirik kanan, lirik kiri. Di bagian kiri udah ada subjeknya yaitu the meeting. Sedangkan di sebagian sebelah kanan itu ada apa? Conjunction dan juga subjek verb ya. Maka bagian yang rumpang adalah apa teman-teman? Nice, jika ada conjunction dan ada verb, maka teman-teman harus membutuhkan dua verb. Maka yang rumpang udah pasti adalah verb. Sekarang tinggal tentuin aja verb manakah yang paling cocok. Nice ya, karena pada soal ada dua kejadian yang terjadi di masa lalu, maka teman-teman harus menggunakan tenses past perfect. So, jadinya the meeting had started. Soal ketiga. Kalau soalnya kayak gini, kira-kira jawabannya apa guys? Nice, jawabannya adalah B. Were. Kenapa were sis Fanny? Oke, jangan lupa untuk lirik kanan dan lirik kiri. Nah, kalau teman-teman perhatikan pada kalimat itu belum ada verbnya ya, maka teman-teman harus menentukan verb apa yang paling tepat. Nah, pada neither nor yang menjadi subjeknya adalah nice, noun setelah nor, bukan the director tapi the managers. Karena subjeknya adalah the managers, maka verbnya juga harus jamak ya, dan verb yang jamak adalah were. Soal keempat, kalau pertanyaannya kayak gini, kira-kira jawabannya apa ya guys? Ayo coba ditebak dulu. Nice, jawaban yang paling benar adalah B. Had left. Yeay, selamat kalau teman-teman udah bisa menjawabnya dengan benar. Kalau teman-teman masih salah, yuk simak penjelasan sis Fanny. Nah, untuk menjawab soal ini, teman-teman harus paham banget ya sama jenis-jenis tenses dan bagaimana cara penggunaannya. Nah, kalimat ini merupakan kalimat conditional type free. Maka harus menggunakan had plus verb 3 untuk menunjukkan kejadian yang tidak terjadi di masa lalu. Maka udah pasti jawabannya yang B. Nice, had left. Sebenarnya gampang-gampang susah sih guys lolos tes bahasa Inggris BUMN itu. Maka teman-teman harus paham banget strategi dan terus latihan soal agar teman-teman paham pola dan triknya. Let's level up your English skill with Mr. Bob Kampung Inggris. Ayo komen-komen di bawah mau bahas soal apa lagi. Thank you for watching everyone. See you. And the last I say, Mr. Bob. Super seru. Bye.